Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana, NIM 2021 0501 01 028. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bahasa Arab yang pertama, yaitu pembagian kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Kalimah atau dikenal dalam bahasa Indonesia dengan kata adalah lafaz yang memiliki arti kalimah, dibagi menjadi 3 kategori, yaitu isim, fiil, dan harf. Berikut penjelasan pengertian ketiga hal tersebut. Yang pertama, isim. Isim adalah setiap kata yang merujuk ke orang atau manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna lainnya yang tidak ada hubungannya dengan waktu. Contohnya, jamalu yang artinya onta, yauman yang artinya hari. Ciri-ciri isim: yang pertama, tanwin, artinya setiap kata yang bisa dibaca tanwin atau harkat akhirnya, maka ia adalah contoh isim. Contohnya insanun, yaitu manusia. Yang kedua, didahului alif lam, contohnya al-kursiyu yang artinya kursi. Yang ketiga, majrur yang diantara tandanya adalah harakat kasrah yang artinya alal maktabi yang artinya di atas meja, merupakan bentuk jar majrur. Ala adalah huruf jar. Yang selanjutnya idlafah, misalnya babul baiti yang artinya pintu rumah. Yaitu materi selanjutnya yaitu fiil. Fiil adalah sebuah kata yang berfungsi untuk menunjukkan suatu peristiwa atau kejadian pada waktu tertentu yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan kata kerja. Fiil dapat diketahui dengan melihat salah satu di antara ciri-ciri tersebut. Yang pertama, ta fa'il, yaitu huruf ta yang berkedudukan sebagai pelaku pekerjaan. Contohnya darabtu yang artinya aku telah memukul. Huruf ta di sini maknanya kembali ke domir, yaitu kata ganti ana sebagai fa'il atau pelaku. Yang kedua, ta tanis, yaitu huruf ta yang menunjukkan jenis muannas atau perempuan. Contohnya dorabat yang artinya dia perempuan telah memukul. Huruf ta sukun di akhir, maknanya kembali ke domir, dia perempuan. Yang selanjutnya ya mukatbah, yaitu huruf ya yang menunjukkan kata ganti orang kedua atau kamu atau pihak yang diajak bicara. Yaitu contohnya tadribin yang artinya kamu perempuan sedang memukul. Materi selanjutnya yaitu harf. Harf adalah jenis kata selain isim dan fiil, adalah semua jenis selain isim dan fiil yang tidak memiliki arti yang jelas tanpa kata-kata lain dalam hubungan kalimat. Harf berbagai macam jenisnya, diantaranya adalah harf jar, harf ataf, harf nida, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia, harf ini mirip dengan kata penghubung. Contohnya man ila ana ala. Baiklah, materi selanjutnya yaitu isim dengan pembagiannya. Yang pertama, pembagian isim dilihat dari jenis huruf penyusunan, yaitu Baiklah, materi selanjutnya yaitu isim dengan pembagiannya. Yang pertama, pembagian isim dilihat dari jenis penyusunannya. Isim dilihat dari jenis huruf penyusunannya dapat dibagi menjadi 2 macam. Isim gohir sohi adalah isim yang tidak diakhiri dengan huruf sohi dan diakhiri dengan harf ilah. Dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu alif, waw, dan ya. Contohnya al-fat, yaitu al-fata yang artinya pemuda, al-qadi yang artinya hakim, as-sami'u yang artinya langit. Isim gohir sohi dibagi menjadi 3 macam, yaitu isim maksur, isim mankus, dan isim mamdud. Yang kedua, yang selanjutnya isim maksur. Isim maksur adalah isim mu'rab
yaitu isim yang berubah cara bacanya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat, yang diakhiri dalam huruf alif lazim asli, yaitu alif yang ditulis dengan huruf ya yang ditandai dengan harokat fathah pada huruf sebelumnya. Contohnya al-qad, al-fatah yang artinya pemuda, al-hasad yang artinya tongkat, al-huda yang artinya petunjuk. Pada beberapa contoh di atas, huruf sebelum alif lazimah berharokat fathah. Selanjutnya isim mankus. Isim mankus adalah isim murab yang diakhiri dengan huruf alif lazim asli yang ditandai dengan harokat kasroh pada huruf sebelumnya. Contohnya yaitu al-wadi yang artinya lembah, al-qadi yang artinya hakim, ad-da'i yang artinya orang yang berdakwah. Ketiga contoh tersebut huruf sebelumnya ya yang diberi harokat kasroh. Yang selanjutnya isim mamdud. Isim mamdud adalah semua isim murab yang diakhiri dengan hamzah dan disisipkan huruf alif tambahan sebelumnya. Contohnya samaun yang artinya langit, hadaraun yang artinya hijau, ibatida yang artinya pemulaan. Dari tiga contoh tersebut dapat diketahui bahwa ketiganya diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelumnya didahului dengan huruf alif. Yang kedua, isim sohi. Isim sohi adalah isim mu'rof yang tidak diakhiri dengan salah satu dari tiga macam jenis isim lohir sohi pada penjelasan di atas, yaitu tidak diakhiri dengan huruf alif lazim ya. Contohnya rajulu yang artinya lelaki, hajarun yang artinya batu. Kedua, pembagian isim dilihat dari umum dan khusus. Isim dilihat dari umum khususnya dibagi menjadi dua macam, yaitu isim nakiroh adalah isim yang merujuk pada sesuatu yang masih umum, yaitu kata benda umum, belum jelas rujuknya pada suatu hal. Contohnya insanun yaitu manusia, asada yaitu asadun yaitu singa, dan zahrotun yaitu bunga. Yang kedua, isim ma'rifat adalah isim yang merujuk pada sesuatu yang khusus atau kata benda khusus yang sudah jelas rujuknya pada sesuatu. Contohnya yaitu Muhammad yang artinya Muhammad, insanu yang artinya orang itu, hadzal ansadu yaitu singa ini. Berikut macam-macam isim ma'rifah yaitu domir. Isim domir adalah kata ganti baik untuk orang pertama, kedua maupun ketiga. Berikut yang termaksud kata ganti dalam bahasa Arab, yaitu huwa yaitu dia. Berikut yang termaksud dalam kata ganti bahasa Arab, yaitu huwa dia perempuan, huma berdua laki-laki, hum mereka laki-laki, hiya dia laki-laki, huma berdua perempuan, hun mereka perempuan. Alam, yang materi selanjutnya yaitu alam. Isim alam adalah kata yang menjelaskan nama orang, tempat, daerah, negara, atau nama lainnya. Contohnya yaitu Muhammad, Aisyah, Lebanon, Mekah. Materi selanjutnya yaitu isim isyarah. Isim isyarah adalah kata yang menunjukkan makna isyarat atau kata isyarat. Berikut kata-kata yang termaksud dalam isim isyarah.
Contohnya hadza, dia laki-laki, hadhihi, ini perempuan, dzalika, itu laki-laki, tilka, itu perempuan. Materi selanjutnya yaitu isim mausul. Isim mausul adalah kata yang dijadikan penghubung sebagai frasa dalam kalimat tertentu dan biasanya diartikan dengan yang berikut yang termaksud dalam isim mausul, yaitu allazi, tunggal laki-laki, atta, tunggal perempuan, allazin, dua laki-laki, al attani, dua perempuan, allazina, jamak laki-laki. Isim yang dijadikan ma'rifah dengan dua huruf, yaitu isim ma'rifat karena ada unsur luar yang ditambahkan, yaitu berupa isim nakiro yang ditambahkan dengan huruf alif lam sebelumnya. Kata tersebut akan menjadi ma'rifat dan maknanya pun juga akan berubah. Contohnya kitabun, yaitu buku, berubah menjadi al-kitabun, buku itu. Isim nakiro yang disandarkan pada isim makrifat. Jenis kata ini tidak secara mandiri menjadi isim ma'rifat, akan tetapi karena ada penghubung dengan kata lain, yaitu karena menjadi mudhof pada kata tertentu. Misal kata babun, yaitu pintu, bermakna nakiro, akan tetapi setelah digabung dengan kata tertentu menjadi babun baiti, yang artinya pintu rumah, maka kata tersebut babun menjadi isim ma'rifat. Isim yang diletakkan setelah instrumen panggilan. Jenis isim ma'rifat ini juga tidak berdiri secara mandiri karena memerlukan kata lain sebagai penyebab yang menjadikan kata nakiro menjadi ma'rifat. Contohnya syahsun yang artinya seseorang, yang merupakan kata yang masih umum, kemudian ketika berubah menjadi ya syahson yang artinya hai perempuan, maka berubah menjadi ma'rifat karena terdapat kata panggilan ya, yaitu hai. Ketiga, pembagian isim dilihat dari jenisnya. Isim dilihat dari jenisnya dibagi menjadi dua macam, yaitu isim muzakkar. Isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan makna dengan identitas muskulin, yaitu laki-laki pada manusia, hewan maupun benda. Contohnya abu, ayah, tilmizun, siswa, asahisun, asadu, singa, hisanu, kuda. Kedua, isim muannas. Isim muannas adalah isim yang menunjukkan makna dengan identitas feminim atau perempuan pada manusia, hewan maupun benda. Contohnya ummu, ibu, ummurut, amroatun, perempuan, haitun, ular, hayatun, ular. Ulang. Contohnya yaitu ummu artinya ibu, amratun, perempuan, hayatun, ular. Berikut ciri-ciri muannas. Yang pertama, ta marbutah adalah tak bulat, yaitu tak yang terletak di akhir kata. Contohnya hadiqotun yang artinya kebun. Tilmizatun yaitu siswa. Faidatun manfaat. Materi selanjutnya yaitu alif maksuroh adalah alif
adalah alif yang berbentuk seperti huruf ya yang terletak di akhir kata. Contoh isim yang di akhir kata dengan alif maksuroh, contohnya ansya habla. Materi yaitu alif yang mamdudah adalah alif yang terletak sebelum huruf hamzah yang berada di akhir kata. Alif hamzah ini biasanya berada pada kata dengan ketentuan berikut. Yang pertama, muannas pada kata sifat dengan bentuk, contohnya yaitu ahmaru, merah laki-laki. Kedua, hamra'u, merah perempuan. Yang keempat yaitu pembagian isim dilihat dari jumlahnya. Isim dilihat dari jumlah dibagi menjadi 3 macam, yaitu isim mufrad adalah isim yang merujuk pada suatu makna yang jumlah tunggal 1. Semua isim yang belum mengalami perubahan dengan penambahan di akhir kata maupun perubahan bentuk. Contohnya kitabun, 1 buku. Qalamun, 1 ballpoint. Kedua, isim mutsana. Isim mutsana adalah isim yang merujuk pada suatu makna dengan jumlah ganda 2 dengan menambahkan alif dan nun pada kondisi rafa dan ya di nun pada kondisi nasab dan jar. Contohnya hadora dolibanin, yang artinya 2 siswa yang telah datang. Isim jamak. Isim jamak adalah isim yang merujuk pada suatu makna dengan jumlah lebih dari 2. Isim jamak sendiri dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu jamak muzakkar selain jamak yang menunjukkan makna maskulin, jamak muannas salim atau jamak yang menunjukkan makna feminisim, yaitu jamak taksir, jamak yang cara pembentukannya berbeda-beda. Berikut contoh dari ketiga jenis jamak tersebut. Yang pertama, orang-orang Islam. Zahabu muslimuna illa masjidi, artinya orang-orang Islam pergi ke masjid. Zahabat muslimatu ila masjidi, yaitu orang-orang Islam perempuan pergi ke masjid. Darosa dola bul fata faro biata, para siswa belajar bahasa Arab. Kelima, pembagian isim dilihat dari struktur penyusunannya. Isim dilihat dari struktur penyusunannya dibagi menjadi 2 macam, yaitu isim jamid. Isim jamid adalah isim yang berasal dari proses pembentukan suatu kata atau proses derivasi atau yang dikenal dengan bahasa Arab dan tasrif. Contohnya rojulun laki-laki, nahroh sungai, syajarotun pohon. Beberapa contoh tersebut merupakan kata yang tidak mengalami perubahan bentuk dari kata tersebut. Yang kedua yaitu isim mustaq. Isim mustaq adalah isim yang berasal dari proses pembentukan suatu kata menjadi kata yang baru. Contohnya katibun, yaitu penulis. Kata ini berasal dari katabun dohifun, yang artinya orang yang lemah. Kata tersebut berasal dari kata dofufan. Adapun yang termaksud dalam isim mustaq adalah isim fa'il, isim ma'ruf, isim sifat musyabihah, isim tafdil, isim zaman, isim makan, dan isim alat.
Baiklah, itulah tadi penjelasan materi bahasa Arab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.